Oke guys, jadi di sini kita akan membahas tentang tema yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini kita ambil subtema yaitu em, etika konsumsi dan gaya hidup Islam berkelanjutan. Nah, di sini aku ada pertanyaan nih. Eh, Pertanyaannya itu kayak apa sih prinsip-prinsip etika konsumsi yang nantinya itu dia dapat mengatur perilaku konsumsi dari si seorang muslim di era modern ini. Jadi kalau menurut aku itu prinsip etika konsumsi dalam Islam itu tuh bisa mengatur perilaku dari umat muslimnya. Jadi agar perilakunya itu tetap selaras dengan nilai tauhid, dengan keadilan, dan juga dengan kemaslahatan. Nah, di era modern ini tuh kan konsumsi yang berlebihan itu kan sangat marak ya teman-teman. Jadi gaya hidup yang hedonis itu juga harus ada batasnya. Nah, untuk prinsip etika konsumsi di dalam Islam itu harus ada prinsip yang pertama adalah konsumsinya itu makanan atau minuman yang halal dan thoyyib. Kalau halal itu artinya dia diperbolehkan oleh syariat atau oleh agama. Nah, kalau sifatnya itu thoyyib, itu artinya dia kualitasnya baik. Jadi, dia itu sehat dan tidak membahayakan buat kita semua. Nah, misalnya itu dalam memilih makanan dan minuman yang bersertifikat halal. Jadi kita tuh tidak mengonsumsi daging babi, daging anjing maupun darah maupun bangkai juga. Kemudian kita itu juga dalam mengonsumsi makanan maupun minuman ataupun berbelanja itu tidak boleh berlebihan. Jadi tetap harus ada batasannya. Jadi kita itu harus menghindari gaya hidup yang konsumtif. Jadi kalau mau berbelanja makanan, minuman maupun barang itu tuh harus sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sesuai dengan hawa nafsu ataupun tekanan sosial. Kita juga harus dapat mengelola keuangan dengan bijak, memisahkan mana sih yang kebutuhan, mana sih yang keinginan gitu. Jadi hal ini tuh juga dapat mencegah dari kita tuh boros dan rakus gitu teman-teman. Nah, kemudian prinsip yang ketiga itu adalah kita harus adil dan tanggung jawab. Jadi Islam itu menekan bahwa konsumsi itu bukan hanya urusan pribadi tapi juga keadilan sosial. Jadi misalnya kita itu belanja ke pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima gitu. Nah, kita tuh tidak boleh semena-mena terhadap mereka. Terus, misal menghindari aksi membeli produk yang dia itu terbukti bisa merugikan masyarakat. Terus, kita juga bisa menerapkan seperti zakat, infak, sedekah, yang dia itu bagian dari distribusi kekayaan. Karena kan kekayaan yang kita miliki itu juga sebagian rezeki dari mereka, teman-teman. Nah, benar-benar yang katanya Alfa tadi, aku setuju. Nah, kalau dari kalian apa nih yang buat kalian bingung kalau nggak kayak mau ditanyain gitu? Ada nggak guys? Ya, kok jadi ada pertanyaan deh gara-gara Alfa udah jawab tadi. Nah, menurut teman-teman nih ya, apa saja sih indikator daya hidup Islami yang selaras dengan konsep keberlanjutan? Keren banget. Oke, aku punya jawaban nih buat pertanyaan cinta tadi. Kita kan udah sering denger nih tentang isu berkelanjutan. Nah, walaupun nih isu berkelanjutan ini sering terdengar sebagai istilah yang modern, tapi nilai-nilai ini tuh sebenarnya sudah jadi bagian dari ajaran Islam itu sejak lama loh. Nah, ajaran yang dimaksud ini adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk hidup seimbang, bertanggung jawab, dan penuh kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Nah, dalam Islam kita juga dikenalkan dengan suatu prinsip yang namanya prinsip wasatiyah atau artinya sikap pertengahan. Di mana prinsip ini itu mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menggunakan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, mulai dari makanan,
memberi barang seperti yang tadi disampaikan Ulfa, tidak berlebihan, hingga memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Nah, Allah itu memerintahkan kita untuk menikmati rezeki, tetapi tidak tenggelam dalam pemborosan. Sikap moderasi ini itu akan sejalan dengan upaya kita yang dimana keberlanjutan global ini mengajak manusia untuk mengurangi konsumsi berlebihan demi menjaga lingkungan kita. Sebagai khalifah di bumi, manusia itu diberi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam, bukan merusaknya. Itu artinya menghemat air, energi, mengurangi sampah, dan menjaga kebersihan itu bukan hanya sebatas gaya hidup modern saja, tapi juga bagian dari keimanan loh teman-teman. Ketika kita menanam pohon, memilah sampah, atau menggunakan produk ramah lingkungan, sejatinya kita tuh sedang menjalankan peran mulia sebagai penjaga bumi atau khalifah di bumi. Nah, selain itu, gaya hidup Islami juga menekankan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Kenapa? Karena zakat, sedekah, dan wakaf itu bukan hanya sebagai ibadah saja, tapi juga sistem distribusi kekayaan yang tadi disampaikan untuk memastikan bahwa tidak ada satu anggota masyarakat di sekitar kita ini yang tertinggal. Kemudian di sisi lain, Islam juga mengajarkan kita untuk memperhatikan bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa kita. Rasa syukur dan kesadaran akan membantu kita terhindar dari gaya hidup konsumtif yang menjadikan materi ini sebagai titik pusat kebahagiaan kita gitu. Jadi dengan pola pikir yang ini tuh kita akan menjadi lebih selektif dalam membeli, lebih menghargai apa yang sudah kita miliki, dan lebih bahagia dengan hidup yang sederhana tetapi bermakna. Jadi ketika kita berbicara tentang gaya hidup berkelanjutan, kita sebenarnya sedang berbicara tentang nilai atau ajaran yang sudah ada di dalam agama Islam sejak lama. Berhemat, menjaga bumi, peduli terhadap sesama, mengonsumsi yang halal dan baik, menjaga keseimbangan hidup, semuanya itu adalah indikator gaya hidup Islami yang sekaligus akan mendukung masa depan bumi loh teman-teman. Oh jadi gitu ya Gadiza jawabannya. Keren banget sih jawabanmu. Jadi berdasarkan apa yang udah disampaikan sama Gadiza, kita sebagai manusia harus bisa jadi orang yang bisa menghemat, tidak boros, agar hidup kita bisa jadi lebih bahagia gitu ya. Nah kalau teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan lagi nggak kira-kira? Nah guys, aku tiba-tiba keinget satu pertanyaan deh. Kalau menurut kalian nih, apa sih hubungannya antara konsumsi yang berlebih sama dampak terhadap lingkungan itu menurut perspektif Islam? Coba menurut kalian gimana? Nah, kayaknya kalau poin ini April hampir tahu deh jawabannya. Jadi kaitan antara konsumsi berlebihan dengan akibat dari kerusakan alam itu bermula dari fakta bahwa ketika kita mengonsumsi berlebihan, itu kan sumber daya alam yang digunakan itu menjadi masif. Nah, ketika manusia menggunakan air, energi, makanan, pakaian, atau barang dalam jumlah yang berlebih, itu maka permintaan konsumsi itu akan meningkat sehingga memicu penebangan hutan, peningkatan emisi industri, dan penggunaan energi fosil yang secara besar-besaran. Akibatnya, ekosistem menjadi rusak, aneka keragaman hayati berkurang, dan keseimbangan alam itu menjadi terganggu. Dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-8 juga menjelaskan bahwa Allah menekankan bahwa alam diciptakan dengan mizan atau keseimbangan. Karenanya, merusak keseimbangan tersebut berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penciptaan yang telah Allah berikan. Nah, aku nambahin nih jawaban dari Afril. Nah, jadi dalam Islam itu ada prinsip syukur. Rasa syukur bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam cara kita menggunakan apa yang Allah berikan.
Orang yang bersyukur biasanya nggak boros, lebih menghargai makanan, air, dan barang-barang yang dimiliki. Jadi dengan bersyukur, kita jadi lebih hati-hati agar tidak membuang-buang sesuatu yang masih bisa digunakan. Nah, sikap ini otomatis membantu kita untuk mengurangi sampah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dan yang kedua ada prinsip kebersihan atau taharah. Islam menekankan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi menjaga lingkungan tetap bersih adalah bagian dari ibadah. Kalau kita terbiasa menjaga kebersihan, kita juga akan lebih selektif dalam konsumsi. Misalnya menghindari hal-hal yang menimbulkan banyak sampah atau memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat hidup kita lebih sehat dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi yang baik sebenarnya sangat dekat dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ada prinsip hidup berkelanjutan. Banyak ajaran Islam mengajarkan kita untuk menjaga bumi seperti anjuran menanam pohon, tidak merusak tanaman, dan tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Semua ini sejalan dengan konsep sustainable living atau hidup berkelanjutan yang sering dibahas pada zaman sekarang. Jadi pola hidup ramah lingkungan sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi Islam sudah mengajarkannya sejak lama. Dengan mengikuti prinsip ini, kita membantu menjaga alam agar tetap layak untuk digunakan oleh generasi zaman yang akan datang. Tadi kan kita udah bahas bagaimana prinsip-prinsip dalam kisah, bagaimana hubungan antara konsumsi yang berlebihan, amal lainnya nih Kak. Kira-kira apa sih tantangan kita dalam menerapkan gaya hidup Islami yang berkelanjutan pada masyarakat di zaman sekarang? Oke nih, aku bantu jawab ya. Tadi kan pertanyaannya tantangan utama dalam menerapkan gaya hidup Islami yang berkelanjutan. Tantangan terbesar bagi masyarakat Muslim dalam menerapkan gaya hidup Islami yang berkelanjutan itu salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam terkait etika konsumsi dan pelestarian lingkungan. Nah, banyak umat hanya fokus terhadap Islam itu hanya ibadah-ibadah aja, kayak hanya ritual-ritual ibadah aja, tetapi belum menginternalisasi nilai anti-is of atau tidak berlebihan seperti katanya Ulfa tadi, dan anti-tabzir atau tidak boros, serta kewajiban menjaga Islam sebagai khalifah fil ard. Nah, dampaknya, aktivitas sehari-hari belum mencerminkan gaya hidup sederhana dan ramah lingkungan. Nah, selain itu, pengaruh budaya konsumtif dan materialisme global membuat masyarakat lebih mengikuti tren gaya hidup hedonis dan penggunaan barang berlebihan daripada mempertimbangkan keberlanjutan. Tantangan lain muncul dari perbedaan tingkat pendidikan dan ekonomi. Karena gaya hidup ramah lingkungan sering dianggap mahal dan tidak praktis sehingga sulit diterapkan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, faktor pendukung struktural juga masih kurang, seperti minimnya kebijakan publik, fasilitas daur ulang, transportasi ramah lingkungan, serta kurangnya peran aktif lembaga keagamaan. Nah, dalam harus utamakan isu lingkungan dalam pendidikan dan dakwah. Akhirnya, tantangan terberat adalah kurangnya kesadaran spiritual dan perubahan mindset di mana menjaga lingkungan belum dipandang sebagai bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah. Gitu. Wah, bagus banget Kayla. Kita jadi dapat banyak pemahaman baru nih. Nah, aku jadi punya pertanyaan nih teman-teman. Apa strategi yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengintegrasikan etika konsumsi Islam dalam kehidupan berkelanjutan? Nah, aku menjawab nih now. Jadi, kalau kita tarik ke ajaran Islam, transaksi itu harus adil. Jadi nggak menipu, nggak merugikan, dan juga nggak mengeksploitasi. Makanya, memilih produk lokal dan juga mendukung UMKM, itu akan cari barang yang diproduksi dengan cara yang manusiawi. Itu semua bagian dari melaksanakan nilai keadilan bagi kita semua. Yang tanpa kita sadari, pilihan ini itu juga akan memperkuat keberlanjutan sosial dan juga ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya itu juga ada menghidupkan budaya berbagi. Islam mengajarkan sedekah, infak, dan juga tolong-menolong. Jadi dalam konteks modern, ini bisa muncul lewat gerakan seperti donasi barang layak pakai, terus juga food sharing untuk mengurangi food waste, dan juga komunitas saling pinjam ataupun perlengkapan. Selain mengurangi konsumsi berlebihan, budaya berbagi itu akan memperkuat solidaritas sosial yang merupakan salah satu pilar dari keberlanjutan ataupun hidup keberlanjutan. Selanjutnya yang terakhir itu juga ada hidup penuh sederhana dan juga penuh rasa syukur. Nah, sederhana itu bukan berarti kita miskin, tetapi hidup tanpa berlebihan. Sikap qanaah itu bikin seseorang nggak mudah tergoda sama tren konsumtif. Artinya kita tuh nggak FOMO dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh akan membuat gaya hidup kita lebih stabil, lebih ringan, dan secara otomatis kan lebih ramah lingkungan. Jadi gitu sih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dengan kita tanya-tanya kayak gini, tentunya kita akan menambah ilmu kita. Bener nggak? Jangan baik. Jadi kalian sekarang udah tahu kan apa artinya kita harus gak beros, harus gak boleh FOMO, harus hidup hemat. Betul banget itu. Kapan-kapan kita harus ada ini ngobrol-ngobrol kayak gini lagi sih, Ga. Betul.